Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ali Nurfatoni dan teman-teman. Pada kesempatan ini kelompok kami akan menyampaikan mengenai materi Disk Operation System. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nasari dengan akhir NIM 411. Perkenalkan, nama saya Isabel Citra Amelia dengan akhir NIM 426. Perkenalkan, nama saya Nabila Esti Ningtyas dengan NIM akhir 405. Perkenalkan, nama saya Tamara Bilqis Maulidina dengan NIM 440. Pertama, mari kita memahami apa itu DOS. DOS adalah singkatan dari Disk Operating System. DOS merupakan sistem operasi yang bekerja menggunakan perintah berbasis teks atau command line, sehingga pengguna harus mengetikkan perintah tertentu untuk menjalankan program atau pengelola file. DOS bekerja menggunakan media penyimpan seperti diskette atau hard disk, dan menjadi salah satu sistem operasi yang sangat penting pada era 1980 hingga 1990, sebelum Windows berkembang seperti sekarang. Selanjutnya yaitu pada pengembangan DOS dari masa ke masa. 1980 menjadi awal mula DOS. Pada tahun ini, perusahaan Serial Computer Product mengembangkan sebuah sistem bernama QDOS, singkatan dari Quick and Dirty Operating System. Melihat peluang, Microsoft membeli lisensi QDOS, memperbaikinya dan mengubah namanya menjadi MS-DOS. Selanjutnya 1981. Pada tahun ini, Microsoft merilis MS-DOS 0.0 bersamaan dengan peluncuran PC IBM pertama. Versi awal ini mendukung perintah dasar dan menggunakan sistem file FAT12 dan dengan kapasitas disket 160 KB. Selanjutnya pada tahun 1982 sampai 1983 dengan versi 2.0 sampai 2.11. Versi ini mulai mendukung hard disk dan folder atau directory sehingga pengelolaan file menjadi lebih rapi. Perintah-perintahnya juga semakin lengkap. Lalu pada tahun 1984, pada versi 3.x, DOS mulai mendukung jaringan sederhana dan disket berkapasitas 1,2 MB. Kompatibilitas perangkat keras juga ditingkatkan. 1987 dengan versi MS-DOS 4.0. Versi ini memperkenalkan menu shell, yaitu tampilan GUI awal meskipun sangat sederhana. DOS juga mendukung penyimpanan yang lebih besar hingga 32 MB. 1988 tahun ini dengan versi MS-DOS 5.0 memiliki fitur built-in editor bernama Edit, mendukung upper memory dan dilengkapi berbagai perintah baru. Ini membuat DOS semakin mudah digunakan. 1994 dengan versi 6.x merupakan versi terakhir DOS yang berdiri sendiri. Fitur ini seperti disk compression dan scan disk ditambahkan untuk membantu menghemat ruang dan memperbaiki kerusakan pada disk. Pada tahun 1995, DOS menjadi bagian dari Windows. Sejak hadirnya Windows 95, DOS tidak lagi menjadi sistem operasi utama. DOS hanya menjadi lapisan awal atau boot layer yang membantu Windows berjalan. Tahun 2000 menjadi akhir masa era DOS. Windows versi ME adalah versi terakhir Windows yang masih menggunakan inti DOS. Setelah itu, Windows versi NT seperti XP, 7, 10, dan 11 sudah tidak lagi bergantung pada DOS. Meskipun sebagian perintahnya masih bisa digunakan melalui command prompt. Jenis dan kategori OS. DOS Disk Operation System. Yang pertama, kategori OS berdasarkan fungsi. A Desktop Operating System. DOS termasuk OS desktop, digunakan pada komputer pribadi atau PC generasi awal, bersifat single tasking dan command line tanpa antarmuka grafis.
B. Standalone operating system. DOS tidak bergantung pada OS lain untuk berjalan, berdiri sendiri dan langsung mengontrol perangkat keras. C. Single operating system. Hanya mendukung satu pengguna dalam satu waktu. D. Single tasking operating system. Hanya bisa menjalankan satu program sekaligus. Operating System (OS) merupakan perangkat lunak utama yang berfungsi mengelola perangkat keras dan perangkat lunak dalam sebuah komputer atau gadget. OS memiliki fitur penting seperti manajemen file, memori, proses, dan perangkat, serta menyediakan antarmuka pengguna agar perangkat mudah digunakan. Beberapa keunggulan utama OS adalah mempermudah interaksi manusia dengan sistem, mendukung multitasking, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menjaga stabilitas sistem, serta menyediakan keamanan data melalui proteksi dan pengaturan akses. Dengan fitur dan keunggulan tersebut, OS menjadi bagian penting yang memungkinkan perangkat bekerja secara optimal dan terstruktur. Selanjutnya, kelemahan atau keterbatasan. Yang pertama, tidak memiliki tampilan grafis. Semua perintah harus diketik manual, sehingga sulit bagi pemula dan tidak praktis. Yang kedua, tidak mendukung multitasking. DOS hanya bisa menjalankan satu program pada satu waktu, tidak bisa membuka banyak aplikasi sekaligus. Yang ketiga, kemampuan hardware terbatas. DOS tidak mendukung perangkat modern, RAM besar, atau teknologi komputer terbaru. Yang keempat, keamanan rendah. Tidak ada fitur keamanan canggih seperti user akun, proteksi file, atau antivirus bawaan. Yang kelima, file sistem sederhana. Hanya mendukung sistem file FAT lama yang kapasitasnya kecil dan terbatas. Yang keenam, tidak mendukung jaringan. Secara default, DOS tidak bisa koneksi internet atau jaringan modern tanpa tambahan program khusus. Yang terakhir, tidak compatible dengan aplikasi modern. Program masa kini tidak bisa berjalan di DOS karena sistemnya sangat kuno. Sistem operasi (OS) adalah perangkat lunak utama yang mengatur perangkat keras dan menjalankan program. Perkembangannya dimulai dari DOS yang berbasis teks, lalu berkembang menjadi antarmuka grafis seperti Windows, Linux, Android, dan iOS. Saat ini, OS digunakan pada komputer, smartphone, smart TV, dan perangkat iOS dengan fitur yang lebih cepat, aman, serta mendukung teknologi modern seperti cloud dan AI. Selanjutnya, kesimpulan. DOS adalah sistem operasi generasi awal yang bekerja menggunakan perintah teks tanpa tampilan grafis. Sistem ini sangat sederhana, ringan, dan menjadi dasar perkembangan sistem operasi modern seperti Windows. Walaupun sudah jarang digunakan, DOS tetap penting dalam sejarah komputer karena menjadi fondasi bagi banyak teknologi komputer saat ini. Baik, sebelum kami tutup, sebelumnya kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan yang terjadi. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Bye bye.